Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Saputra dengan NIM A11 2023 15378. Oke, baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya dari proyek tugas sampai ke proyek UAS. Oke, di sini kami disuruh membuat aplikasi penjualan. Sebelum membuat aplikasi penjualan, di sini saya membuat database dengan nama PBO. Oke, untuk database PBO itu saya punya tabel barang, jual, dijual, konsumen, dan user. Oke. Nih, dan saya akan menjelaskan di bagian user. Oke, untuk database user ini nantinya bakal digunain di forum login. Jadi table user ini nantinya bakal kita pakai untuk login di aplikasi kita dengan username Arjun, password itu 1 sampai 4, 1 2 3 4. Nah, untuk password ini saya membuat di MD5 hash generator. Oke, dan sama dengan username dengan Mamat, passwordnya sama, itu buatnya juga di tempat yang sama di MD5 hash generator. Oke, lanjut ke tabel konsumen. Untuk tabel konsumen, di sini saya membuat nama konsumen Arjuna Saputra, alamat konsumennya Jalan Arjuna, kota konsumennya Pangkalan Bun, kode posnya 1234, handphonenya, emailnya, dan kode konsumennya juga. Nah, untuk tabel konsumen ini nanti digunain mengisi kolom konsumen di forum transaksi. Oke, nanti kita langsung praktekkan saja. Oke, lanjut ke tabel jual. Untuk tabel jual, di sini kita di tabel jual ini nanti bakal nyambung di aplikasi kita. Jadi di aplikasi itu udah tersambung dengan database kita. Jadi ketika kita melakukan transaksi di aplikasi kita, otomatis di database jual ini akan bertambah sesuai dengan yang kita transaksikan nanti. Oke, jadi untuk menambah database di sini nanti di aplikasinya langsung. Sama dengan dijual. Dijualnya juga nanti ketika kita melakukan transaksi nanti bakal tertambah ketika kita melakukan transaksi di aplikasi. Oke. Dan untuk tabel barang ini nanti kita bisa menambahkan di data barang. Jadi kita menambahkan database yang ada, menambahkan data di database ini dengan cara di aplikasinya secara langsung. Jadi kita menambahkan data barang ini kita tambahkan di database di aplikasinya langsung. Oke, sekarang kita langsung saja praktekkan aplikasinya. Oke, untuk aplikasinya di sini saya membuat koneksi MySQL .java untuk menyambungkan antara aplikasi ke database saya, database yang sudah saya buat tadi. Nah, jadi di sini saya menyambungkan dengan aplikasi saya. Oke, sekarang kita lanjut ke form login. Kita praktekkan secara langsung. Oke, di sini sudah ada form login. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Di bagian form login itu kita harus memasukkan sesuai dengan database kita. Misalkan kita memasukkan tidak sesuai dengan database kita. Misalkan Arjuna. Nah, karena Arjuna ini tidak ada di database kita, jadi otomatis tidak bisa login. Passwordnya kita masukkan dengan yang sama dengan database kita. Tapi yang salah di username. Nanti bakal keluar tidak cocok. Username atau password tidak cocok. Oke, lanjut ke sini kita pakai username yang ada pada database kita.
otomatis dia akan masuk. Oke. Untuk forum ini dia ada dua pilihan, yaitu data master dan transaksi. Nah, di data master itu ada dua pilihan lagi, data barang dan data konsumen. Nah, untuk data konsumen itu tidak bisa dipencet karena data konsumen kita belum membuat forum konsumen. Untuk tugasnya juga kita tidak disuruh membuat data konsumen. Oke, yang disuruh cuma data barang. Jadi saya membuat di sini forum barang. Oke. Sekarang kita masukkan ke forum barang. Nah, untuk forum barang ini nanti bakal menambah data barang yang ada pada database. Oke, di sini adanya cuman P002, P003, P005, P006. Oke, di sini kita langsung menambahkan data barang. Misalkan P001. 1, nama barangnya durian, terus buah satunya harganya misalkan 50.000, harga belinya 30.000, stoknya itu misalkan 100, minimal stoknya 50 misalkan gitu. Oke, langsung kita simpan. Otomatis di sini akan menambahkan data barang dengan kode P001, nama barang durian, satunya buah, harga 50.000, harga belinya 30.000, stoknya 100 dan stok minimalnya 50. Oke, di sini kita langsung melihat di database kita. Otomatis di sini akan bertambah. Nah, di sini kita akan bertambah P001. Oke, lanjut kita mempraktekkan di bagian hapus. Nah, di sini ada kolom hapus nih. Ketika kita memencet kolom hapus, otomatis data yang ada pada database kita, data pada yang ada pada data barang ini sama atau enggak kolom barang tadi di database itu akan terhapus. Misalkan kita menghapus nomor 2 misalkan. Hapus. Koreksi, simpan. Oke. Di sini udah tersimpan. Jadi otomatis P00 maaf tadi kepencet yang P001 hapusnya. Misalkan ini kita hapus juga di bagian P002 misalkan ya. Misalkan ini hapus. Nah, P002 otomatis tidak ada lagi pada database kita. Ini langsung lihat saja di data barang. Oke, tersisa dengan P003, P005 dan P006. Oke, di sini kita langsung saja. Bagian sini ya. Oke. Karena sudah melakukan penambahan data barang, kita langsung ke luar untuk pindah ke transaksi. Sekarang kita akan mengimplementasikan transaksi, masuk ke forum transaksi. Untuk forum transaksi, kita menambahkan terlebih dahulu nama barang. Misalkan nama barang kita pilih rambutan misalkan. Rambutan kita pilih terus. Nah, kode konsumen itu sesuai dengan database kita tadi. Database ini konsumen. Nah, ini kode konsumen. Jadi di sini kita akan menambahkan yang RAG. Oke. Nah, otomatis nama konsumennya akan tertambah sendiri. Nah, untuk jumlah stoknya misalkan kita menambahkan 9 stoknya, enter. Nah, otomatis langsung keluar. Nah, di sini kenapa sel 10%-nya itu tidak keluar? Karena pada pada forum transaksi ini saya membuat itu subtotalnya lebih dari 100 lebih dari 70 lebih dari 700.000. Misalkan di sini saya bikin lebih dari 300.000. Nah, lebih dari 300.000 otomatis untuk transaksi ini apabila subtotalnya kurang dari 300.000 maka sel 10%-nya diskonnya itu tidak akan keluar. Tapi apabila kita melebihi dari harga 300.000 itu otomatis keluar. Misalkan kita tambahkan lagi barang dengan sepatu.
maaf, sepatu. Misalkan ini sepatu dengan VIP, otomatis dana gabut. Untuk stoknya kita tambahkan 5 misalkan. Nah, ini kita enter, otomatis untuk diskonnya keluar karena jumlah subtotalnya itu lebih dari 300, lebih dari 300.000. Ini totalnya 2.680.000. Oke. Nah, dan total ketika udah diskon itu tinggal 2.412.000. Nah, lalu di sini kita pencet, kita isi bagian bayar, itu buat pembayaran. Misalkan di sini kita membayar dengan nominal 2.500.000. Oke, enter, otomatis kembaliannya 88.000. Nah, untuk menampilkan hasilnya, struknya itu di sini kita pencet cetak. Oke, otomatis tercetak. Dan ketika kita pencet print itu otomatis struknya akan ke print. Oke, di sini kita cancel aja karena laptop saya tidak sambung sama printer. Oke. Nah, di sini kita simpan. Misalkan kita simpan. Berhasil. Nah, otomatis di database kita itu akan bertambah di bagian jual dan dijual. Nah, yang awalnya 13 sekarang menjadi 14. Ada RAG dan VIP. Nah, maaf, yang awalnya itu cuma sampai 10. Sekarang bertambah 2, RAG sama VIP. Nah, di bagian tabel dijual juga bertambah. Yang bagian P003 tadi dengan P006. Nah, jadi begitu untuk aplikasinya itu otomatis tersambung dengan database kita. Oke, lanjut di nah ini. Oke. Kita coba misalkan cetak terus print. Nah, dia akan memproses menjadi PDF. Oke, ini misalkan karena udah karena di sini sudah ada, misalkan ini kita hapus dulu. Oh maaf, ini terbuka di bagian PDF. Nah, ini misalkan kita hapus terlebih dahulu. Yes, terus kita simpan. Nah, oke. Ini ke print ya, otomatis ini ke print. Terus kita cancel saja. Nah, yang bagian transaksi tadi ini hasil struknya. Nih, rambutan dan sepatu sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi, rambutan dan sepatu. Nih. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan di bagian database saya. Nah, di bagian database saya, bagian dijual, di sini ada bagian jual ini ada diskon yang isinya 0. Kenapa isinya 0? Jadi waktu tugas terakhir itu kami belum membuat diskon. Jadi cuman sampai login. Nah, untuk tugas UASnya kami menambahkan kolom diskon. Jadi melakukan perhitungan diskon di kolom jual. Nah, sebelumnya juga ini belum ada isinya, belum ada kolom diskon. Lalu saya menambahkan kolom diskon pada MySQL saya. Oke, baik. Nah, untuk tugas UAS saya kemarin yaitu bukan ini. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.